Orang-orang baik, ketika kamu memahami bahwa penting banget untuk menjaga vibrasi kita agar tetap tinggi ya, sebisa mungkin, sesering mungkin dalam keseharian, itu akan bisa menarik banyak kebahagiaan, solusi dan sebagainya dan membuat perubahan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana kalau kita berada dalam gempuran masalah, tagihan yang terus berdatangan, problem rumah tangga, masalah anak, konflik dengan orang lain, pekerjaan dan sebagainya yang membuat kita tuh kewalahan dan gak bisa akses terus untuk vibrasi tinggi. Itu normal banget ya teman-teman, karena apapun yang kita fokuskan maka itu yang kita dapatkan. Kita memberi atensi atau energi lebih dari apa yang benar-benar kita pikirkan secara dominan setiap hari. Itu berlaku positif ataupun negatif. Kamu mungkin pernah ngalami masalah yang gak kunjung selesai, malah masalah tersebut semakin membesar. Dipikirin terus sampai gak enak makan, ya nggak nyenyak tidur, dan akhirnya masalah itu terus banget menghantuimu. Karena kamu ngasih atensi lebih dan fokus terhadap masalah tersebut, alih-alih solusinya ya. Dan itu juga berlaku sebaliknya, hal-hal positif, hal-hal yang kamu inginkan, yang mana seringnya memang ya pikiran kita tuh cenderung ya untuk ke arah negatif. Manusia itu rata-rata berpikir 60.000 pikiran teman-teman, yang seringnya acak. Nah, ketika kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, kita akan mudah sekali ya terombang-ambing, terdistraksi dengan pikiran-pikiran acak setiap hari. Kamu mungkin ya tadi pagi saat berangkat ke kantor, tiba-tiba aja terpikir, tadi masakanku keasinan gak ya? Jemuran tadi udah aku amanin belum ya? Gimana ya kelanjutan drakor kemarin? Aku nanti masak makan malam apa ya? Aduh, konflik dengan temanku gimana ya? Aku nemui bosku ya apa ya? Hal-hal seperti itu yang sering kali ya kita pikirin, sampai kadang kita teringat dengan seseorang yang membuat kita gemes banget ya, sebel banget, hingga akhirnya emosi kita kemudian gak stabil, marah tiba-tiba. Sering gak ada seperti itu ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap bisa fokus terhadap hal-hal baik ya, dan memiliki tujuan ya yang berarti, yang penuh makna, yang akan bisa untuk selalu menjadi pengingat ya, alarm dalam hidup kita agar kamu tuh punya tujuan hidup yang besar loh, yang suatu saat nanti kamu memikirkan bahwa teman-teman, ternyata hal-hal yang aku pikirkan selama ini tuh remeh banget gitu, karena kamu memiliki tujuan besar dalam hidupmu yang bermakna, yang membuat kamu tuh antusias ya, dan mengerjakannya dengan sepenuh hati ya. Oke, tentu saja ini semua adalah bagaimana kita memandang sesuatu sih ya teman-teman, termasuk cerita-cerita apapun yang terjadi yang aku sharingkan dalam video-video, yang aku harap bisa untuk membantu kamu membuka perspektif baru agar hidup itu jauh lebih bahagia, lebih ringan, lebih bebas, penuh inspirasi. Karena kembali lagi, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda, dan itu nggak masalah sama sekali, asal kita selalu membuka hati kita terhadap hal apapun tanpa menilai, tanpa menghakimi, dan akhirnya ini cocok nggak ya untuk aku terapkan ya, kayaknya oke juga, misalkan gak cocok gak apa-apa. Karena kembali lagi, semakin kita sering itu belajar teman-teman, kita semakin gak ngerti apa-apa. Gak tahu apa-apa, beneran. Kadang-kala ya kita belajar secuil aja, seolah-olah tahu segalanya, dan akhirnya menilai, menghakimi orang lain bahwa wah kamu salah, langkahmu itu gak bener, teknikku yang paling cocok, ini paling oke, dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin meningkatkan level kesadaran kita ya, kita akan jauh lebih bijak ya. Kita akan jauh lebih tidak menilai seseorang dengan cepat gitu ya. Karena semua sama kok seperti kita, semua dalam tahap untuk
meningkatkan terus level kesadaran kita ya. Nah, ini aku akan dongeng lagi karena mungkin di dalam video-video yang aku berikan ya teman-teman, aku sering menceritakan hal-hal yang aku pribadi ya, kalau dari cerita itu jauh lebih nyantol. Dan akhirnya ada momen yang ini oke banget, iya bener sekali, dan akhirnya bisa aku terapkan dalam kehidupanku kalau itu klik, kalau itu cocok untuk aku. Nah, untuk kamu yang misalkan baru nonton video ini, kamu bisa tonton video tentang 10 cara untuk membantu meningkatkan vibrasi. Karena banyak banget sebenarnya teman-teman ya. Nanti kalau aku ingat sesuatu lagi akan aku bagikan ya. Bahkan kamu mungkin juga nggak sadar bahwa hal-hal tersebut membuat hatimu tersenyum, ringan banget untuk melangkah. Nah, ngomongin tentang tujuan hidup, aku akan dongeng ya sebuah cerita. Jadi ada dua orang, si A si B, yang dimana mau lomba lari. Sebenarnya lomba ini bukan untuk mendapatkan satu hadiah, ada dua hadiah yang disediakan. Hadiah itu persis sesuai dengan keinginan si A dan si B. Namun ada batas waktu tertentu ya agar perlombaan itu diselesaikan. Mulailah si A dan si B itu berlari kencang hingga tiba-tiba ada sebuah batu yang menghalangi, membuat mereka berdua tersandung. Lututnya luka keduanya, dan si A kemudian bangkit lagi. Oke, hanya luka kecil, nggak apa-apa. Aku mau ke garis finish. Aku akan lanjutkan ya perjalananku. Dia berdiri langsung lari lagi. Dan kemudian yang si B, dia jatuh ngeliat lututnya luka, kesal banget langsung. Ya ampun, kulitku udah aku rawat sedemikian rupa, kini terluka. Siapa nih yang naruh batu sembarangan di sini? Ini pasti sabotase. Ada yang gak kepingin aku berhasil, ada yang iri sama aku, bla 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 bla, hingga akhirnya ya udah deh, nanti aku akan obati lukaku. Dia berdiri dan ngelihat, tuh si A mana? Dia ngelihat dari kejauhan, ngelihat terus si A larinya cepet banget dan dia berhasil untuk mendahuluiku. Gak bisa ini dibiarkan. Pasti si A ini punya sesuatu yang diberikan oleh panitia yang membuat dia itu cepet larinya, atau kayaknya nggak ada batu, tapi dia tadi tersandung juga. Ini akal-akalannya panitia. Kayaknya aku ini memang ditakdirkan untuk kalah. Aku bla 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 bla. Dia ngelirik si A hingga akhirnya dia terpleset kakinya sendiri, jatuh lagi. Terprosok di semak-semak. Yang membuat dia juga, kenapa ini terjadi padaku? Aku memang gak beruntung sekali. Ya ampun, bla bla bla. Si A terus lari hingga suatu ketika ada kucing lewat. Kucing lewat, dia terhenti, sempat juga terjatuh dan ngerasa, kucing, kamu kenapa lewat sini? Ya ampun, kamu kok kurus sekali. Kenapa ya, kasihan banget, kamu gak diberi makan kah? Kemudian sayup-sayup dia mendengarkan mentornya. Hei si A, lihat ya, kamu hampir di garis finish. Udah abaikan aja kucingnya, jangan terlalu berempati ya, berlebihan. Gak apa-apa, kucingnya baik-baik aja, kucingnya masih hidup ya, dia akan baik-baik aja. Nanti kamu kalau udah menang, lihat lagi kucingnya, kamu tolong, gak apa-apa. Tapi kamu harus lihat tuh garis finishmu dan hadiahmu. Oh iya, dadah kucing, aku mau ngelanjutin dulu ya perlombaanku. Yang si B juga ngalamin hal yang sama. Tiba-tiba ada kucing lewat, dia jatuh. Langsung kemudian ngomel-ngomel, kucing siapa ini? Ya ampun, aku akan cari pemilik kucing ini dan ngasih perhitungan kepadanya. Kok enak-enaknya ya kucing ini dibiarkan lepas gitu aja. Aduh, aku alergi kucing lagi. Ya ampun, aku bersin-bersin. Kenapa aku bersin-bersin ya? Kan alergiku juga jarang kambuh. Ini salah suamiku ya. Suamiku gak nyiapin suplemen kesayanganku yang membuat kesehatanku membaik ya.
Jadinya aku kayak gini, aku sakit, ya ampun kenapa dunia ini tidak adil padaku. Awas ya, aku akan balas semuanya. Dan dia berdiri lagi hingga hujan lebat datang. Si A tiba-tiba juga terhenti. Hujan lebat, ya ampun, aku menggigil tapi masih bisa kok aku ngelihat ya. Di situ ada garis finish. Gak apa-apa, aku akan terusin perjalananku. Agak melambat sedikit, gak apa-apa, tapi aku yakin aku akan mencapai sebelum waktu habis. Si B ngeluh lagi. Kan bener, semesta tidak mendukungku. Apapun aku ini ngerasa menjadi orang yang gak beruntung sama sekali, bla 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 bla, hingga akhirnya si A mendapatkan hadiahnya dengan sukacita dan dia bahagia, yang akhirnya membuat dirinya itu ketika meraih sesuatu yang diinginkannya ya, kepercayaan dirinya itu lebih naik ya. Dia ingin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Dia memiliki pengalamannya menghadapi tantangan-tantangan besar dalam perlombaannya. Dia ngerasa bangga gitu ya, bahwa aku berhasil menaklukkan ketakutanku dan berhasil untuk terus ya melampaui segala hal yang membuatku terhenti. Kemudian si B ngerasa waktu udah habis dan akhirnya nyesel, menyalahkan ini itu, menyalahkan dirinya, dan kemudian mungkin aku memang orang yang gagal. Cerita ini sebenarnya teman-teman ini cerita nyata ya. Aku ubah narasinya aja, dan ini terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Seringkali ya ketika kita punya tujuan yang jelas ya dalam hidup kita, tujuan itu memberikan hadiah yang kita inginkan. Apapun itu, entah dalam perjalanan karir kita, akademik kita, kemudian perjalanan untuk menurunkan berat badan, menguasai skill baru, apapun ya, apapun itu ya, kita akan menemui tantangan, entah dari diri kita sendiri, keraguan, ketakutan, rasa malas, tiba-tiba nggak punya motivasi lagi ya, ngerasa kayaknya nggak mungkin deh itu terjadi. Dan kemudian ada hal-hal eksternal ya, berupa omongan orang, tiba-tiba ada konflik dengan orang lain, tiba-tiba ada hal-hal yang nggak kita duga terjadi pada diri kita. Apakah kita terus menatap ya tujuan kita, atau kita terhenti dan meratapi nasib seperti si B yang dimana kadang-kadang dia ngelihat perlombaan orang lain, bahwa wah kayaknya orang itu punya strategi bagus, bahwa ini itu dan sebagainya. Dia ngerasa penuh kekurangan, ngerasa bahwa semuanya nggak mendukung dia. Dia ngeliat perlombaan orang lain, gak ngeliat perlombaan hidupnya sendiri, hingga akhirnya terjatuh. Sering gak terjadi pada hidup kita seperti itu. Seringkali kita ngeliat orang lain kok begini begitu, membandingkan akhirnya ya, dan akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan semesta, menyalahkan dirinya sendiri pada akhirnya karena nyesel bahwa kenapa kok aku gampang terdistraksi. Hal-hal seperti itu seringkali ya kita alami teman-teman, karena ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita itu akan sadar akan selalu ada distraksi, tapi tujuan yang jelas yang membuat kita tuh antusias sekali ngadepin hidup, bahwa hari demi hari itu kita jalani penuh makna. Rasa-rasanya akhirnya distraksi itu akan kita abaikan, dan kemudian kita menyadari bahwa itu adalah hal remeh yang awalnya kerasa besar banget, ganggu hidup kita. Tapi saat kita mencapai sesuatu yang kita inginkan dalam hidup, kita akhirnya sadar bahwa oke, aku punya sesuatu yang besar yang aku perjuangkan dan aku fokus ke hal itu nanti secara alami teman-teman akan meningkatkan vibrasi kita. Jadi selalu milikilah tujuan yang jelas dalam hidup kita. Aku punya cerita lain lagi ya. Ketika aku menemui seseorang yang dulunya orang tersebut adalah wanita karir yang sangat cemerlang sekali, hingga kemudian memutuskan untuk resign, membesarkan anak-anaknya, karena memang itulah ya yang diinginkannya. Tapi ketika aku menemuinya,
raut wajahnya mulai ngerasakan kelelahan dan sebagainya. Dan aku mengajaknya ke sebuah acara yang dimana dia bilang kayaknya aku nggak percaya diri deh untuk bergaul dengan orang-orang hebat seperti itu. Hey, kenapa kamu seperti itu? Ini sama aja, kita sama aja. Kamu adalah kamu wanita keren yang aku kagumi, ya, karena memang dia demikian, teman-teman. Tapi tiba-tiba percaya dirinya merosot tajam hingga akhirnya dia merasa, aku nggak tahu ya apakah resign ini keputusan yang tepat atau enggak sama aku ngerasa aku kehilangan arah, aku tersesat, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Bener, ini aku pengen, tapi di satu sisi aku ngerasa nggak berdaya, aku ngerasa nggak berharga, bla bla bla. Apa yang kamu inginkan? Nggak tahu, kayaknya ya memang ini yang aku inginkan, tapi aku ngerasa kosong. Apa yang kamu inginkan? Gak tahu. Mulai berkaca-kaca matanya, apa yang benar-benar kamu inginkan jauh di lubuk hatimu yang paling dalam. Nangis, teman-teman, nangis ya. Yang akhirnya aku tuh pengen berdampak, aku tuh pengen bermanfaat, aku tuh pengen ya apa ya, aktualisasi diri. Tapi di satu sisi aku juga pengen ngerawat anak-anakku, ya. Sering nggak ya, kamu mungkin ibu rumah tangga yang kamu seneng banget ngurusin anak, ngurusin rumah. Tapi di satu sisi ada satu keinginan yang benar-benar kamu pengen banget menjadi seseorang itu, tapi kamu redam habis-habisan karena kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak ada kesempatan, kayaknya bla 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 bla. Aku bilang, oke, lakukan apa yang kamu senangi. Kamu adalah salah satu pemimpin yang luar biasa. Kalau kamu memang senang, bagikan hal-hal itu, bagikan ilmumu, mungkin di YouTube, mungkin di TikTok, mungkin apapun. Lakukan hal-hal tersebut sambil ya menjaga anak-anak. Minta tuntunan, karena dari pengalamanku teman-teman, kalau kita minta tuntunan ya, kita tuh akan diarahkan kok ya ke hal-hal yang kadang-kadang gak kita duga ya, bahwa jalan kita tuh seperti itu. Dan akhirnya dia oke. Beberapa waktu setelahnya mulai aku lihat ya, dia memiliki binar-binar dalam matanya yang antusias sekali bahwa hidupnya sekarang penuh energi dan penuh tujuan dan bermakna. Pertumbuhan, teman-teman ya, adalah salah satu 8 roda kehidupan yang nanti aku kapan-kapan juga bikin video tersebut, yang memang itu sebagai kebutuhan manusia, juga kontribusi. Bagaimanapun juga kita ini pengen banget untuk berdampak, bermanfaat, kebaikan bagi banyak orang. Gak apa-apa, lakukan itu ya. Ketika kita memiliki tujuan, kita akan mudah banget untuk beralih dari perasaan gak berharga, perasaan penuh penderitaan, ke perasaan berdaya, penuh kemenangan dalam hidup. Nah, ini kalau misalkan ya, kalau kita sering berada di hal-hal yang membuat kita itu jatuh dalam hidup yang nggak punya tujuan yang jelas, biasanya kita juga mungkin akan mudah empati berlebihan ya. Empati dan simpati, kalau empati itu memiliki emosional ya yang berlebihan dibandingkan simpati ya. Ketika kita dicurhati orang, mungkin dicurhati seperti wanita tadi, dan kita ikut merasakan, ikut sedih banget, akhirnya kita berpikir, ya ampun kasihan banget ya. Ini sering loh terjadi pada diri kita tanpa sadar ya. Ya ampun kasihan banget. Dan akhirnya kita menarik hal-hal yang serupa, yang akan membentuk keyakinan baru, entah itu nanti dari berita, dari media sosial, atau dari kita ngobrol sama orang lain bahwa memang bener kok ya, wanita itu harus bekerja supaya bla 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 dan sebagainya. Nah, kita punya si detektif otak yang namanya reticular activating system. Fungsinya adalah mencari petunjuk bahwa informasi itu sebagai fakta, menghadirkan hal-hal yang serupa, hingga kita memiliki keyakinan
keyakinan baru yang seperti aku bilang tadi. Padahal apakah itu sebuah fakta? Belum tentu. Banyak banget ibu rumah tangga yang happy banget nggak kerja, nggak aktualisasi diri. Misalkan dia happy banget ya terhadap dirinya, untuk anak-anaknya dan keluarganya. Apakah setiap ibu yang bekerja gak bahagia dan selalu menginginkan untuk bersama anak-anaknya? Belum tentu juga teman-teman ya. Yang artinya belum tentu dia gak bahagia. Dia mungkin bisa membagi antara pekerjaannya dan anak-anaknya. Itu semua kan sesuai dengan persepsi kita. Dan maka hati-hati banget dengan si RAS ini, Reticular Activating System, si detektif yang akan membuat keyakinan-keyakinan itu makin kuat, sehingga tuh bener tuh ya. Makanya bla 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 bla, aku akan jelasin juga di video lainnya ya, karena ini yang akan membuat kita, kok aku narik kejadian-kejadian serupa ya, kok akhirnya hal yang awalnya aku penasaran, ternyata ada banyak kebetulan-kebetulan yang datang padaku. Itu semua ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, kembali lagi, gimana hubungannya dengan untuk tetap meningkatkan vibrasi? Kalau kita terus berempati yang keterlaluan banget ya, kita itu harus ngasih batasan pada diri kita sendiri. Kita bisa kehabisan energi hanya karena sering nerima curhatan yang kita memiliki empati berlebihan. Kok seringnya lelah ya? Nggak ngapa-ngapain lelah. Vibrasi kita turun dan kita ngerasa hidupku kok menyedihkan. Ada penjelasannya teman-teman ya. Seperti itu tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Pengulangan ya. Pengulangan itu terjadi. Media sosial yang kita beri izin hal-hal positif atau negatif yang terus-menerus ada di dalam hidup kita itu berpengaruh ya. Curhatan orang, sesuatu yang kita ulang-ulang berlebihan akan menjadi cerita hidup kita juga ya. Gimana caranya supaya kita juga menarik cerita-cerita yang membahagiakan? Dengarkan lagu-lagu bahagia, itu salah satu hal yang aku gampang banget ketika aku sedih, kemudian dengerin lagu kesukaanku, langsung rasanya kayak punya kekuatan untuk menjalani hari ya. Kamu mungkin bisa ngintip lagunya Robbie Williams, I Love My Life. Itu bagus banget. Lihat liriknya, bener-bener coba ketahui maknanya. Itu akan membuat wow, kita itu ngerasa aku bisa ngadepin hidup. Banyak lagu-lagu, pilih aja kesukaanmu, dengarkan aja berulang-ulang ya. Apapun itu akan masuk ke alam bawah sadarmu, baik positif ataupun negatif. Kemudian ketika kamu ngerasa sudah semakin sesak ya, nggak tahu lagi harus gimana, banyak gempuran masalah dan sebagainya, mungkin ini saatnya kamu belajar untuk menyendiri teman-teman ya. Karena kembali lagi, menyendiri, matikan aja semua media sosial, jauhkan diri dari HP, atau bahkan kamu mulai berjalan kaki ya. Saat misalkan nih kamu lagi dalam kondisi keadaan gak bagus, emosi, kamu duduk, langsung aja berdiri ya. Perubahan posisi. Kalau kamu lagi berdiri, langsung aja jalan. Salah satu terapiku juga adalah jalan kaki. Kalau perasaanku lagi gak tenang, gak enak, jalan kaki, dan lama-lama bahagia juga. Dan kamu butuh waktu menyendiri semuanya, matikan aja HP, apapun itu. Lama-lama teman-teman, mungkin sehari, 3 hari, 7 hari, pikiranmu itu jernih, dan itu bisa meningkatkan vibrasimu. Kamu ceria lagi, ada masalah apapun, ya udah deh, hadapin aja kayak gitu ya. Jadi tujuan pengulangan, pengasingan. Kalau kamu belum nonton yang 10 hal untuk meningkatkan vibrasi, tonton aja. Ini sebagai pelengkap aja ya. Semoga ini bisa membantumu. Terima kasih banyak dan selalu bahagia dan gembira.